Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul I'tiqad, dan kita masih pada muqaddimah pensyarah, yaitu pensyarah memberikan 4 kaidah agar mudah dalam memahami buku dan syarah yang akan beliau sampaikan. Kaidah yang pertama sudah kita bahas, yaitu kewajiban terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, terlebih lagi dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu wajib untuk menetapkan makna Al-Quran dan As-Sunnah menurut zahirnya tanpa mengubahnya, dan sebab-sebabnya sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kaidah yang kedua. Di kaidah yang kedua di sini nanti akan disebutkan 4 cabang. Jadi pada kaidah kedua ada 4 cabangnya. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah kedua. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, al-qa'idatu tsaniyah fi asma'illah wa tahta hadhihi al-qa'idati furu'un. Tidak apa-apa terjemahan. Kepala yang diangkat habis. Kaidah yang kedua fi asma'illah, pada nama-nama Allah. Kan kaidah pertama kewajiban terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara umum. Sekarang di kaidah kedua akan dibahas secara terperinci pada nama-nama Allah, dan nanti ada 4 cabang. Kaidah ketiga pada sifat-sifat Allah, dan ada beberapa cabang juga. Dan kaidah keempat bantahan, cara-cara membantah orang-orang yang tergelincir dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka di kaidah kedua ini fi asma'illah, pada nama-nama Allah. Wa tahta hadhil qa'idati furu'un, dan di bawah kaidah ini terdapat furu', cabang-cabangnya. Tadi itu ada berapa cabang? 4. Kasih tulis saja 4. Biar mudah. Karena kalau sesuatu itu sudah dicakup, lebih mudah untuk meroja. Misal 4. Ketika meroja 1, 2, 3, kurang 1, ada 4. Seperti itu. Al-far'ul awwal, cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Dan minta antum serius ya, karena kita semangat antum, karena ini kita bukan belajar hal yang biasa. Kita belajar tentang akidah, tentang Allah. Kalau antum tidak semangat, malas-malasan, ngegerutu, ngeluh, dipertanyakan keimanan antum terhadap Allah SWT. Bukan main-main. Cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya indah. Dan ini poin pertama. Nama-nama Allah semuanya indah. Gak ada nama yang buruk, gak ada nama yang cacat, gak ada nama yang kurang. Semua nama-nama Allah indah. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, asma'ullahi kulluha husna. Apa makna husna? Tadi kan indah kalau kita terjemahkan. Dikasih penjelasan lagi oleh pensyarah, ay balighatun fil husni ghayatah. Mencapai pada keindahan puncaknya.
mencapai puncak keindahan. Balighatun itu mencapai fil husni pada keindahannya, ghayatahu puncaknya. Apa yang ghayatah? Nah ada ya? Kalau nak berarti majrur lah. Fil husni ghayatihi. Hah? Fil husna. Masa fil husna ada fi? Apa baligh? Badal dari baligh. Kalau badal balighatun berarti ghayatuhu. Tapi itu ghayatah. Ahsan, maf'ul bih, masyaallah. Maf'ul bih dari balighatun. Sipai. Ghayatahu maf'ul bih. Mencapai puncaknya pada keindahan. Maka di sini mana nama-nama Allah semuanya indah, yaitu mencapai pada puncak keindahan. Dan ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya keindahannya terdapat batasannya, bukan. Ini hanya sebuah ungkapan bahwasanya nama-nama Allah semuanya indah, dan bukan indah biasa, tapi puncak keindahan. Jadi bukan maknanya ada titik akhir. Indahnya 100%, indahnya 90, indahnya 200 gitu. Pokoknya puncak indah sekali nama-nama Allah. Kenapa? Perhatikan di sini. Nama-nama Allah semuanya indah. Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi. Li'annaha, ha kembali ke mana? Asma Allah. Ahsan. Karena bahwasanya nama-nama Allah tersebut mutadamminatun, mengandung li sifatin kamilatin, sifat-sifat yang sempurna. Jadi semua nama Allah indah. Kenapa? Karena nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan di dalamnya dari berbagai sisi. Sempurna dari berbagai sisi, tidak ada kekurangannya sama sekali. Jadi nama-nama Allah itu juga mencakup sifat. Maksudnya gimana sih, Tad? Karena sebagai manusia ada yang namanya ini, tapi sifatnya bukan sesuai dengan nama. Coba ada. Ada orang namanya Abyad. Apa arti Abyad? Putih. Oke, namanya apa? Putih. Tapi sifatnya ternyata kulitnya apa? Hitam. Berarti namanya tidak sesuai dengan sifat. Atau ada orang namanya Faqih. Apa arti Faqih? Orang yang berilmu. Tapi ternyata dia orang nakal, di pinggir jalan dia ada anak pang, gitu ya. Berarti apa? Namanya tidak sesuai dengan sifatnya. Atau siapa lagi? Azam, orang yang berkeinginan kuat. Tapi insya Allah Azam orang yang semangat, yang berkeinginan kuat ya. Nasib orang yang bersih, insya Allah dia bersih juga. Berarti kalau dia orang yang kotor nggak sesuai dengan namanya. Jadi itu. Ada orang yang namanya Fahim, apa artinya Fahim? Orang yang paham, tapi kalau dijelasin nggak paham. Berarti namanya nggak sesuai dengan sifatnya. Tapi Allah SWT nama juga mengandung sifat. Ada mungkin orang namanya Abdul Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Ternyata orang pelit sekali. Berarti apa? Nggak sesuai dengan namanya. Itu manusia. Nama tidak sesuai dengan namanya. Nama tapi sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Tapi Allah SWT nama dan mencakup sifat yang sempurna. Nama Allah indah mencakup sifat yang sempurna. Contoh nanti akan diberikan oleh pensyarah. Allah SWT namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Dan sifat Allah Ar-Rahmah, penuh dengan kasih sayang. Berarti nama mengandung sifat.
Adapun manusia belum tentu, tadi sudah contohkan. Jadi nama-nama Allah semua indah, mencapai pada puncak keindahan. Kenapa? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin. Karena bahwasanya nama-nama Allah mengandung sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangannya di dalam tidak ada kekurangan di dalamnya dari berbagai sisi. Ada orang namanya Zaki. Ada tahu? Atau punya teman namanya Zaki. Apa artinya Zaki? Pintar. Ternyata nggak pintar. Ada orang namanya Jundullah, tentara Allah. Tentara Allah kan dia punya semangat, punya keberanian. Ternyata apa? Males, pengecut. Berarti nama tidak sesuai, sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Itu manusia. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Hanya Allah lah yang memiliki nama-namanya yang indah, mencapai pada puncak keindahan, karena mengandung sifat yang sempurna, nggak ada kekurangan dari berbagai sisi. Misalnya tadi contoh hal itu, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala, dalun ala sifatin azimatin hiya rahmatul wasi'atu. Rahman fahuwa ismun min asma'illah, maka dia adalah nama dari nama-nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dalun ala sifatin azimatin, menunjukkan atas sifat yang agung, hiya rahmatul wasi'atu, yaitu kasih sayangnya yang luas. Berarti nama mengandung sifat. Namanya Rahman, Maha Pengasih, dan sifatnya juga Maha Pengasih, kasih sayangnya yang luas. Berarti nama Allah harus mengandung sifat. Dan nanti di kitab Qawaidul Nusrah lebih luas lagi pembahasannya. Nama Allah dia harus isim mushtaq. Dalam kaidah para ulama meneliti nama Allah itu isim mushtaq. Karena isim mushtaq itu mengandung sifat. Coba 2000 isim mushtaq bukan? Isim mushtaq bukan 2000. Apa bentuknya? Isim fa'il, orang yang memukul. Sifatnya apa berarti? Dorbun, memukul. Katibun, isim mushtaq, orang yang menulis. Sifatnya apa berarti? Kitabatun, menulis. Tapi kalau isim jamid, dia tidak ada sifat. Baik, misalnya apa rumah, ada nggak sifat? Nggak, karena dia tidak diambil dari sesuatu. Dan kalau diperhatikan, semua nama-nama Allah itu adalah isim mushtaq. Kemudian lihat di sini, wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illahi ad-dahru. Ini dari kata sampaikan. Wa min thamma, dan dari sana, na'rifu, kita dapat mengetahui, annahu laysa min asma'illahi ad-dahru, bahwasanya bukanlah termasuk dari nama-nama Allah ad-dahr. Apa arti ad-dahr? Masa. Karena masa tidak memiliki makna yang indah, tidak memiliki mencapai pada puncak keindahan. Dahr, masa apa keindahan? Dan dia juga isim jamid. Dahr isim jamid, tidak menunjukkan sifat. Masa apa sifatnya? Nggak ada. Oleh karena itu, dahr bukanlah termasuk dari nama-nama Allah. Perhatikan di sini. Li'annahu la yatadammanu ma'nan yablughu ghayatal husni. Karena bahwasanya dia dahr la yatadammanu ma'nan, tidak mengandung makna yablughu ghayatal husni, mencapai puncak keindahan. Enggak ada. Dahr tidak mengandung makna mencapai puncak keindahan. Oleh karena itu dahr bukan nama Allah, karena tidak mengandung makna keindahan. Masa nggak ada keindahan? Fa'amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lalu di sini kata Syekh, lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa inna Allah huwa dahr.
Janganlah kalian mencela masa dahar, karena sesungguhnya Allah adalah dahar masa. Lihat secara zahir ayat, kan tadi kan kita di kaidah pertama apa? Harus memahami, menetapkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah menurut zahirnya. Berarti zahirnya apa? Fa'innallaha huwad dahar. Sesungguhnya Allah dia adalah masa. Nama Allah adalah masa salah satunya. Tapi nanti akan dijelaskan lagi setelahnya, apabila terdapat sesuatu yang memalingkannya dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak mengapa. Kan tadi apa? Harus menetapkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah secara zahirnya. Tapi kalau ada dalil lain yang memalingkan maknanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dibolehkan. Paham insyaallah ya? Kalau ada dalil lain yang menjelaskan kalau ini dahar maksudnya bukan nama Allah. Maksud dari dahar, buat dahar adalah Allah yang mengatur masa. Ada dari lain yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan buat dahar adalah yaitu Allah yang mengatur masa, maka itu tidak mengapa. Paham tadi kaidahnya? Wajib menetapkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah secara zahirnya. Namun apabila ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memalingkannya, maka dibolehkan. Tapi kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Berarti itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubud dahar, fa inna Allah huwad dahar." Jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah dia adalah masa. Maka makna di sini kata Syekh, Malikud dahri al-mutasarrifu fihi bidalili qawlihi fi riwayati tsaniyati 'anillahi ta'ala biyadil amru. Ini ada dalil yang lain yang memalingkan maknanya. Uqallibul laila wan nahara. Fama'nahu, maka maknanya adalah Malikud dahr, pemilik masa. Allah yang memiliki masa. Al-mutasarrifu fihi, yang mengatur masa. Anu tahu masa apa masa? Waktu. Waktu, masa, masa, waktu. Jadi mana fa inna Allah huwad dahr, sesungguhnya Allah dia adalah masa, Allah dia adalah waktu. Maknanya adalah pemilik waktu, yang mengatur waktu. Satu antum memalingkan dalil dari zahirnya, iya tidak mengapa kalau ada dalilnya. Lihat, bidalili qaulihi fi riwayat tsaniyati 'anillah, dengan dalil sabda Rasulullah SAW pada riwayat yang kedua tentang Allah. Berarti ada dalil. Biyadil amru, hanya di tanganlah, hanya di tangannya lah. Tapi di sini apa? Biyadil amru, hanya di tangan pula urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan malam dan siang. Hanya di tangan pula segala urusan. Membolak-balikan malam dan siang. Maka ini menunjukkan makna dari sesungguhnya Allah dia adalah masa, yaitu yang mengatur masa. Dengan penjelasan dalil yang lainnya pada riwayat yang kedua, biyadil amru, hanya di tangan pula segala urusan. Yang mengatur, lihat, uqallibu, membolak-balikan. Membolak-balikan berarti apa? Mengatur. Gak mungkin kalau misalnya Allah masa, Allah membolak-balikan dirinya. Benar bukan? Kalau Allah masa berarti apa? Allah membolak-balikan dirinya. Maka di sini makna uqallibul laila wan nahar, membolak-balikan malam dan siang, menunjukkan bahwa dahar itu bukan termasuk dari nama-nama Allah. Fa inna Allah huwad dahr, sesungguhnya Allah dia adalah masa, maknanya adalah yang mengatur masa. Masyaallah. Dan juga sebab yang ketiga ini tambahan dari yang untuk dengarkan tadi. Kalau kita di dalam Al-Quran kita lihat itu ada orang-orang kafir, mereka mencela masa. Yang kata Allah SWT, wa qalu ma
dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah mencela mereka karena mereka mencela masa. Yang mengatakan kalau yang membunuh mereka adalah waktu, bukan Allah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan bukanlah dia kecuali kehidupan kita di dunia ini, namutu wa nahya, mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar, masa. Tapi konteksnya di situ dalam Al-Qur'an Allah mencela mereka karena mereka berkeyakinan tidak adanya Tuhan. Mereka mengatakan kita mati ya karena ditelan waktu. Kita hidup tua kemudian wafat karena penyakit, itu yang mewafatkan bukan Allah tapi karena ditelan waktu. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Kalau misalnya dahar termasuk dari nama-nama Allah, niscaya Allah akan membenarkan perkataan mereka. Benar kan? Tapi di situ Allah mencela mereka. Maka ini menunjukkan dahar bukanlah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari buat dahar yaitu malikud dahr. Al-far'u tsani, cabang yang kedua, asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Asma'ullah, nama-nama Allah ghairu mahsuratin, tidak terbilang, bi'adadin muayyanin, dengan jumlah tertentu. Jadi nama-nama Allah itu tidak terbatas, nggak ada yang tahu batasnya. Lalu bagaimana Ustaz dengan sabda Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama? Nanti akan dibahas oleh pensyarah. Jadi di sini poin yang perlu kita ketahui pada cabang yang kedua ini, bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dalilnya apa? Kalau nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu, jadi bukan 99 doang. Gak ada yang tahu nama Allah batasnya berapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal. Perhatikan ini dalilnya. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Perhatikan ini saksi pembahasan kita. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka yastabil astabil. Dalil bahwa nama-nama Allah tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, as'aluka, aku memohon kepadamu. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Bikulli ismin huwa laka, dengan setiap nama milikmu. Sammaita bihi nafsaka, engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabika, atau engkau menurunkan nama tersebut dalam kitabmu. Atau engkau menurunkan nama tersebut dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau mengajarkannya, yang mengajarkan nama tersebut kepada seseorang dari makhlukmu. Perhatikan ini saksi pembahasan kita. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau ista'tharta, atau yang engkau simpan. Ista'tharta itu simpan. Atau yang engkau simpan bihi nama tersebut fi ilmil ghaibi indak, pada ilmu ghaib di sisimu. Berarti ada nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Dan maklum, nggak ada orang yang mengetahui ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui. Berarti menunjukkan
nggak ada orang yang dapat membatasi nama-nama Allah dengan bilangan tertentu. Karena ada dari nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Wa masta'tharallahu bihi fi ilmil ghaibi indahu la yumkinu hasruhu walal ihatatu bihi. Masyaallah. Wa masta'tharallahu bihi, dan apa yang Allah simpan, bihi, ya dengan nama tersebut, hi kembali ke nama, kembali ke ismi. Apa yang Allah simpan nama tersebut, fi ilmil ghaibi indah, pada ilmu ghaib di sisi Allah, la yumkinu hasruhu, tidak mungkin dibatasi, walal ihatatu bihi, dan tidak mungkin meliputinya. Ihatatu bihi apa tadi? Meliputinya. Maka ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Kenapa? Karena ada nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaib di sisinya. Dan apa yang Allah simpan dalam ilmu ghaib, nggak ada orang yang dapat mengetahuinya. Maka orang tidak bisa membatasi namanya dan tidak bisa meliputi nama-nama Allah dengan bilangan tertentu, jumlah sekian enggak. Karena ada yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Pak, insyaallah dari sini. Sebagaimana saya sampaikan di awal, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Perhatikan ini dibahas. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadits sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Inna lillahi tis'atan wa jam'u baina hadza, dan menggabungkan baina hadza, antara ini, itu ya hadis yang di atas, bahwasanya nama Allah tidak terbilang dengan bilangan tertentu karena ada nama yang disimpan dalam ilmu ghaib Allah di sisinya. Menggabungkan antara ini, itu hadis yang tadi kita bahas, wa baina qaulihi fil hadits sahih, dan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Hadis sahih. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghitungnya, niscaya dia akan masuk surga. Saat itu dalam hadis menunjukkan Allah memiliki 99 nama. Bagaimana? Maka di sini diperhatikan jawaban dari Syekh, penjelasannya. Inna ma'na hadzal hadits, inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannata. Perhatikan, walaisal muradu hasra asma'ihi ta'ala bihadzal adad, wa nadhiru hadza an taqula indi mi'atu dirham a'datuha lis-sadaqati, fala yunafi ay yakuna indaka darahim ukhra a'dataha li ghairi sadaqati. Perhatikan, inna ma'na hadzal hadithi, sesungguhnya makna hadis ini, inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah, sesungguhnya termasuk dari nama-nama Allah ada 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya niscaya akan masuk surga. Maknanya apa? Walaisal muradu hasra asma'ihi, bukanlah yang diinginkan membatasi nama-namanya. Hasra apa? Membatasi. Bukanlah yang diinginkan membatasi nama-namanya. Bihadzal adadi, dengan bilangan ini, bukan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, bukan berarti nama Allah hanya 99. Lalu apa Ustaz? Jadi nama Allah yang 99 ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau orang menghitungnya, menghafalnya, menjaganya, mengamalkannya, niscaya dia akan masuk surga. Bukan berarti Allah tidak memiliki nama yang lain. Allah memiliki nama yang lain selain dari 99 nama tersebut. Tapi 99 nama tersebut memiliki keutamaan yang berbeda.
Kalau orang menghitungnya, misalnya dia akan masuk surga. Contoh misal, anak bilang ke antum, anak punya duit 100.000, anak ingin ngasih ke Anas buat sedekah, buat jajan Anas pesta gitu ya. Apakah itu menunjukkan uang anak cuma 100.000? Menunjukkan itu enggak? Antum pahamnya itu enggak? Enggak. Karena bisa jadi anak punya uang di motor 200.000. Buat apa? Buat makan siang nanti. Masa uang anak cuma 100.000 itu-itunya semuanya anak kasih ke Anas? Ya nggak mungkin lah. Nanti anak mau makan apa? Keluarga anak mau makan apa? Pasti ada uang yang lain. Di motor, di rumah yang nanti mungkin buat anak ke Jakarta, buat nanti anak makan siang, buat anak nanti makan malam. Jadi ketika anak mengatakan anak punya uang 100.000, anak yang kasih ke Ali, bukan berarti uang anak cuma 100.000. Akan tapi anak punya uang yang lain yang anak persiapkan untuk hal-hal yang lain, kebutuhan yang lain. Zakaria, anda dari tadi ngapain sih? Hah? Sama Habib? Kenapa Habib? Ngobrol terus nih Zakaria. Nggak ngobrol terus, ngapain dari Zakaria ke kanan ke Habib? Nyari uang. Kenapa uangnya? Hah? Hilang. Hah? Hilang. Hah? Iya, dan nanti dicari lain. Nanti aja. Dia ngomongin uangnya hilang. Oke, paham sampai sini? Jadi hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah, itu menunjukkan sesungguhnya termasuk dari nama-nama Allah ada 99 nama. Ini nama 99 ini memiliki keutamaan. Kalau orang menghitungnya, niscaya dia akan masuk surga. Dan itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah cuma 99. Tapi apa? Ada nama Allah yang lain. Kayak tadi itu, saya anak punya uang 100.000 mau kasih ke Anas. Bukan berarti uang anak cuma 100.000 itu yang anak kasih ke Anas, tapi anak punya uang yang lain yang anak persiapkan untuk beli ini, beli itu dan yang lain. Wa nadhiru hadza taqula, dan semisal ini. Nadhir itu semisal. Wa nadhiru hadza taqula, dan semisal ini kau katakan. Tadi ada contoh 100 itu. Tapi beda ini dirham. Indi mi'atu dirham. Aku punya 100 dirham. Ada tuhalis sadaqati, aku mempersiapkannya untuk sedekah. Ya tadi anak punya 100.000, anak mau kasih ke Anas untuk sedekah. Ya, indi mi'atu dirhamin, aku punya 100 dirham, ada tuhalis sadaqah, aku mempersiapkannya untuk sedekah. Maka apa kata Syekh? Fala yunafi ayyakuna indaka darahim ukhra. Maka tidak menafikan bahwa kamu memiliki darahim ukhra, dirham-dirham yang lain. Ada tahali ghairi sadaqati, yang engkau persiapkan untuk selain sedekah. Tidak menafikan itu. Bukan berarti uangnya cuma 100 itu doang yang dipersiapkan untuk sedekah, tidak. Fala yunafi ayyakuna indak, maka tidak meniadakan bahwa engkau memiliki dirham-dirham yang lain yang kau persiapkan untuk selain sedekah tadi itu. Bukan berarti uangnya cuma 100.000 doang. Maka itu tidak menafikan anak punya uang yang lain yang mungkin anak persiapkan untuk makan siang, anak persiapkan untuk beli baju, anak persiapkan untuk beli minum dan yang lainnya. Maka itu tidak menunjukkan pembatasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham insyaallah? Jadi kalau ditanya nama-nama Allah terbatas atau tidak? Kalau dia membawakan dalil, ada hadisnya kok, sahih, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Bagaimana jawab? Hah? Bagaimana jawab? Antum baru belajar? Belum ada satunya. Itu nama yang paling utama. Kenapa? Nama yang paling utama. Itu nama yang paling utama. Bukan berarti menafikan ada nama-nama Allah yang nama itu utama. Kalau dihitung masuk surga. Jawaban yang kedua. Itu pertama. Yang kedua.
disebutkan dengan enggak, tadi pertama, yang kedua itu dari dalil, yaitu hadis yang pertama. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini jawabannya dulu. Berarti antum jawab ada dalam dalil yang lain yang menunjukkan nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu, yaitu aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau simpan dalam ilmu ghaib di sisi. Itu jawaban yang kedua. Berarti nama Allah tidak bisa dibatasi, tidak bisa tertentu juga dengan bilangan tertentu. Itu harus itu. Jawaban pertama ini. Jawaban yang kedua tadi seperti itu saja. Kemudian al-far'u tsalits, cabang yang ketiga. Asma'ullah la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bil syar'i. Ini penting sekali. Asma'ullah, nama-nama Allah, la tathbutu bil aqli, tidak dapat ditetapkan dengan akal. Wa innama tathbutu bil syar'i, dan sesungguhnya nama Allah hanyalah dapat ditetapkan dengan syariat. Ini kaidah penting. Nama Allah tidak bisa ditetapkan dengan akal. Gak bisa akal kita, nama ini bagus, saya tetapkan untuk Allah. Nama ini indah, saya tetapkan untuk Allah. Gak bisa. Lalu apa kita dapat menetapkan nama Allah dengan apa? Wa innama tathbutu bisyar'i, sesungguhnya hanyalah nama Allah dapat ditetapkan dengan syariat. Gak boleh dengan akal. Lihat di sini kata Syekh Hafizallah rahimahullah taala, fahiya tauqifiyatun. Itu kaidah. Nama-nama Allah tauqifiyah. Mungkin antum lihat ini biasa, padahal nanti kalau antum lihat dalam kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang nama-nama Allah disebut ulang-ulang fahiya tauqifiyah. Oleh para ustaz-ustaz fahiya tauqifiyah. Kaidah luar biasa. Yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i, fala yuzadu fiha wa la yunqasu. Perhatikan, fahiya tauqifiyatun, maka dia nama-nama Allah adalah tauqifiyah, berhenti. Tauqifiyah itu berhenti. Maksudnya apa berhenti? Ya tawaqqafu itsbatuha, berhenti dalam menetapkannya, ala ma jaa'a 'ani syar'i, atas apa yang datang dari syariat. Berhenti. Kalau ada syariat datang baru kita tetapkan. Kalau nggak ada yang datang, nggak ada penjelasan dalam syariat, kita berhenti, tidak kita tetapkan. Itu maksud fahiya tauqifiyah. Nama-nama Allah tauqifiyah, berhenti, yaitu ya tawaqqafu itsbatuha, berhenti dalam menetapkannya, ala ma jaa'a 'ani syar'i, atas apa yang datang dari syariat saja. Jadi menetapkannya hanya dengan syariat saja. Syariat menetapkan, kita tetapkan. Syariat tidak mengatakan, tidak menetapkan, berarti kita berhenti. Fala yuzadu biha wa la yunqasu, maka tidak ditambah padanya dan tidak dikurangi, hanya sesuai dengan syariat kok. Kenapa nggak boleh ditetapkan dengan akal? Ya, ini alasannya. Disebutkan dua alasan oleh. Kenapa nama-nama Allah hanya ditetapkan dengan syariat, nggak boleh dengan akal? Dan ada orang di luar sana yang terlalu menuhankan akal. Bahkan mereka ketika memahami Al-Quran, periksa dulu oleh akalnya. Ini sesuai dengan akalnya. Kalau sesuai, dia ambil itu Al-Quran. Kalau nggak sesuai, dia tolak itu maknanya. Ketika memahami hadis, dia cocokkan dulu dengan akalnya. Kalau sesuai dengan akalnya, dia ambil. Kalau nggak sesuai, berarti dia buang. Dan itu keliru yang luar biasa. Dan begitu juga dalam nama-nama Allah nggak boleh ditetapkan dengan akal. Kenapa? Apa alasannya? Li'annal aqla. Ini yang pertama. La yumkinu idraku ma yastahiqu
ta'ala minal asma. Itu sebab yang pertama, astabil. Di anna al-aqla, karena bahasa akal, la yumkinu idraku ma yastahiquhu ta'ala. Gak mungkin mendapati idrak, mendapati ma yastahiquhu, apa yang berhak untuknya. Karena akal kita lemah, akal kita terbatas, akal kita dangkal, maka gak mungkin akal kita dapat mendapati apa yang berhak untuk Allah dari nama-namanya. Fawajabal wuqufu fi dzalika 'ala syar'i, maka wajib berhenti pada hal itu di atas syariat. Hanya boleh menetapkan dengan syariat saja, nggak boleh dengan akal. Kenapa? Karena akal kita nggak bisa mendapati apa yang berhak untuk Allah. Karena akal kita lemah, akal kita dangkal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, nggak nyambung. Akal kita lemah, dangkal, penuh dengan kekurangan, dan Allah Maha sempurna, penuh dengan segala kesempurnaan, maka nggak bisa ketemu. Nggak bisa. Akal yang dangkal itu dapat menetapkan nama untuk Allah yang Allah Maha sempurna, nggak bisa. Alasan yang kedua, wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi. Ana bertanya, apa arti jinayat? Ahsan, masya Allah. Khabar anna li anna tasmiyatahu, ayat isinya jinayatun khabar fi haqqihi ta'ala, fawajaba sulukul adabi fi dzalik. Sebab yang kedua, nggak boleh menetapkan nama Allah dengan akal, hanya dengan syariat. Li anna tasmiyatahu, karena bahwasanya menamakan Allah bima lam yusammi bihi nafsahu, dengan apa-apa yang Allah tidak menamakan terhadap dirinya. Menamakan Allah dengan apa-apa yang tidak Allah namakan terhadap dirinya. Dia namakan tapi Allah nggak namakan. Au inkara ma samma bihi nafsahu, atau mengingkari apa yang Allah namakan terhadap dirinya. Jinayatun fi haqqihi ta'ala, maka itu adalah bentuk kejahatan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dia menamakan untuk Allah, tapi Allah tidak menamakan hal itu untuk Allah. Atau dia mengingkari pada apa yang Allah namakan terhadap dirinya, maka itu adalah bentuk kejahatan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu dalil pertama apa? A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Jawabannya apa? Allah yang lebih mengetahui. Apalagi kalau ditanya, A'antum a'lamu amillah anillah, apakah kalian lebih mengetahui daripada kalian lebih mengetahui daripada Allah tentang Allah sendiri? Tidak mungkin, pasti Allah yang lebih mengetahui. Paham ya? Iya. Paham gak? A'antum a'lamu anillah, apakah engkau lebih mengetahui daripada Allah tentang Allah lah? Maka nggak mungkin, hanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui. Maka ketika orang menamakan sebut nama kepada Allah, padahal Allah nggak menamakan hal itu kepada dirinya, maka itu adalah bentuk kejahatan pada hak Allah Subhanahu wa taala. So tahu tentang Allah. Fawajaba sulukul adabi fi dzalik, maka wajib menempuh adab pada hal itu. Maka pada cabang yang ketiga apa? Nama-nama Allah hanya dapat ditetapkan dengan syariat, nggak boleh ditetapkan dengan akal. Oleh karena itu definisi tauhid asma wa sifat apa yang ada di pertemuan pertama? Coba anda bacakan. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya hanya dari syariat. Apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam hadis. Gak ada yang lainnya. Tidak dengan akal, tidak dengan yang lainnya. Hanya dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Gak boleh dengan akal. Paham insyaAllah?
Cabang yang keempat, habis ini kita istirahat 30 menit ya. Al-far'ur rabi' kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dzatillahi wa ala sifati allati tadammanaha wa ala al-athari al-mutarattibi alayhi in kana muta'addiyan. Kullu ismin min asma'illah, setiap nama dari nama-nama Allah, fa innahu yadullu ala dzatillah, maka sesungguhnya itu menunjukkan atas zat Allah. Wa ala sifatil lati tadammanaha, dan atas sifat yang terkandung dalamnya. Dan atas sifat yang terkandung di dalamnya, dalam nama tersebut. Wa 'alal athari, dan atas pengaruh al-mutarattibi 'alaihi, yang disebabkannya. Dan atas pengaruh al-mutarattibi 'alaihi, yang disebabkannya. Ya, kalau letternya disebabkan atasnya, gitu kan? Disebabkan atasnya. Dan atas pengaruh yang disebabkannya in kana muta'addiyan, apabila namanya muta'addi. Kita tahu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Dan ini juga nanti ada. Maka pada cabang yang keempat ini, kullu ismin min asma'illah, setiap nama dari nama Allah, antum harus menetapkan hal-hal ini. Wajib. Kalau antum jumpai nama dari nama-nama Allah, fa innahu yadullu ala dzatillah, maka sesungguhnya itu menunjukkan zat Allah. Tadi itu Ar-Rahman, nama dari nama Allah bukan? Iya. Maka menunjukkan atas zat Allah. Zat Allah Maha Pengasih. Wa 'ala sifatil lati tadammanaha, dan atas sifat yang terkandung di dalamnya. Ini kewajiban yang kedua. Tadi pertama itu menunjukkan atas zat Allah. Kewajiban kedua, wa 'ala sifatil lati tadammanaha, dan atas sifat yang terkandung di dalamnya. Berarti Ar-Rahman, kita wajib meyakini sifat Allah Maha Pengasih juga. Kasih sayang yang sangat luas. Nama mengandung sifat itu tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Juga wa 'alal athari al-mutarattibi alaihi, dan juga yang ketiga apa? Dan atas pengaruh yang disebabkan nama tersebut apabila namanya muta'addi. Contoh tadi Ar-Rahman, nama Allah yang Maha Pengasih. Ada gak pengaruh dari kasih sayang Allah? Ada. Turunnya hujan itu disebabkan oleh apa? Rahmat Allah. Seseorang ketika berdosa tidak langsung diazab oleh Allah, tapi diberikan kesempatan untuk bertobat, itu termasuk dari rahmat Allah. Seseorang pelaku dosa besar tidak melakukan kesyirikan, mati di atas dosa besar, tidak melakukan kesyirikan, kemudian nanti di akhirat bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab dulu di neraka. Kalau diampuni maka menunjukkan rahmat Allah. Kita juga harus mengimani hal itu. Pengaruh yang disebabkan oleh nama Allah tersebut. Ketika kita melihat hujan, oh ini dia pengaruh dari rahmat Allah. Allah Maha Pengasih. Ketika ada orang melakukan dosa, maksiat, bejat, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat, oh ini dia menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat luas. Paham insyaallah? Jadi ada 3 hal yang harus antum tetapkan kalau menjumpai nama dari nama-nama Allah. Yang pertama apa? Menunjukkan zat Allah. Zat Allah Maha Pengasih. Yang kedua apa? Menunjukkan sifat Allah yang terkandung dalam nama tersebut. Tadi Rahman, sifatnya apa? Rahmah. Jadi sifat Allah Maha Pengasih. Kalau manusia, yang udah Anda jelaskan, kadang sifatnya tidak sesuai dengan namanya. Dan yang ketiga apa? Pengaruh yang disebabkan nama tersebut apabila muta'addi. Ya, Rahman itu muta'addi. Kalau lazim, nanti ada contoh yang lazim. Lazim berarti cuma 2. Menunjukkan atas zat Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Kalau lazim, perhatikan ini nanti ada contoh lazim.
wala yatimul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kullihi. Wala yatimul imanu, maka tidak akan sempurna keimanan, bil ismi, dengan nama Allah, enggak akan sempurna. Illa bi itsbati dzalika kullihi, kecuali dengan menetapkan hal itu semuanya tadi, menunjukkan atas zat Allah, ini dan seterusnya. Yang tadi sudah kita contohkan. Misalu dzalika fi ghairil muta'addi. Contoh hal itu pada selain muta'addi. Apa kalau selain muta'addi? Lazim. Al-Azim, yang maha agung. Ini nama dari nama-nama Allah. Ketika kita menjumpai nama Allah Al-Azim, ini lazim. Maka kita harus menetapkan dua hal. Maka Al-Azim, yang maha agung, menunjukkan zat Allah. Zat Allah maha agung. Yang kedua apa? Menunjukkan sifat Allah yang terkandung di dalam nama tersebut. Berarti sifat Allah juga agung. Dan ini lazim, gak mungkin dia ada pengaruh mengagumkan. Enggak. Tidak. Karena keagungan yang maha agung hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini contoh yang lazim. Contoh yang lain. Al-Khaliq. Termasuk dari nama Allah apa? Al-Khaliq, kan tulis di atasnya Al-Khaliq, dan ini yang lebih mudah untuk kita baca. Al-Khaliq yang maha menciptakan. Kita menjumpai nama Allah nih, Al-Khaliq wal Khaliqul Bari'ul Musawwir. Berarti kita harus mengimani ini Al-Khaliq dia muta'addi. Al-Khaliq dia muta'addi yang lazim. Al-Azim, di situ dicontohkan Al-Azim dong. Ya, tadi Al-Khaliq dia itu yang muta'addi, ya, karena Allah menciptakan, maka menunjukkan atas zat Allah dan sifat Allah yang terkandung di dalamnya, bahwasanya Allah perbuatannya menciptakan dan pengaruh yang disebabkan oleh nama tersebut, itu tadi yang muta'addi. Oke, kita lanjut. Berarti yang hapus dari Al-Khaliq itu nanti contoh untuk yang muta'addi, berarti membawanya Ar-Rahman. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dallan ala dzatihi ta'ala wa 'ala ma tadammanahu min as-sifati wa hiya al-'azamatu. Fala yatimul imanu bihi, maka tidak akan sempurna keimanan bihi, dengan nama Allah Al-Azim, hatta tu'mina bi itsbatihi, sampai engkau beriman dengan tetapnya isman min asma'illah, dengan tetapnya hal itu sebagai nama dari nama-nama Allah. Hatta tu'mina, sampai engkau beriman bi itsbatihi, kembali ke Al-Azim, dengan tetapnya Al-Azim sebagai isman min asma'illah. Itu yang pertama, kita harus tetapkan bahwasanya Al-Azim termasuk nama dari nama-nama Allah. Dalan ala dzatihi, menunjukkan atas zat Allah agung. Wa ala ma tadammanahu min as-sifati, dan atas apa yang terkandung di dalamnya dari sifat, yaitu sifat Allah wa hiyal 'azamah, sifat Allah juga agung. Ini untuk yang lazim selain muta'addi. Berarti kita harus menetapkan bahwasanya itu termasuk dari nama-nama Allah, kemudian menunjukkan atas zat Allah, kemudian atas sifat yang terkandung di dalamnya dari itu. Wa mithalu dzalika fil muta'addi, dan contoh hal itu pada muta'addi. Ar-Rahman, fala yatimul imanu bihi, maka tidak akan sempurna keimanan dengan nama tersebut Ar-Rahman, hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah, sampai engkau beriman dengan tetapnya Ar-Rahman, kembali ke Ar-Rahman, sampai engkau menetapkan, sampai engkau beriman bi itsbatihi, dengan tetapnya Ar-Rahman sebagai nama dari nama-nama Allah.
dalan ala dzatihi, yang menunjukkan atas zat Allah. Zat Allah Maha Pengasih. Wa ala ma tadammanahu min as-sifat, dan atas apa yang terkandung dari sifat. Maka sifat Allah dia rahmah, juga penuh dengan kasih sayang. Tadi pertama apa? Engkau mengimani tetapnya nama tersebut sebagai nama dari nama Allah. Ar-Rahman sebagai nama dari nama-nama Allah. Kedua, menunjukkan atas zat Allah. Ketiga, atas sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, yaitu rahmat. Kemudian selanjutnya, wa ala ma tarattaba alaihi min athari, dan atas apa yang disebabkan darinya dari pengaruh, dan atas apa yang disebabkannya dari pengaruh. Wa huwa annahu yarhamu man yasha'u, yaitu bahwasanya Allah merahmati orang yang Allah kehendaki. Kita juga harus menetapkan bahwasanya ada orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Itu pengaruh dari sifat Allah, rahmat. Kayak tadi hujan menunjukkan rahmat Allah. Ketika orang berdosa tidak langsung diazab, menunjukkan rahmat Allah. Itu juga kita harus tetapkan. Paham insyaallah? Ada yang tanyakan? Kesimpulannya tadi, kalau nama Allah yang lazim, yang pertama apa yang harus kita tetapkan? Bahwasanya nama tersebut termasuk dari nama-nama Allah. Itu pertama. Kedua, menunjukkan atas zat Allah. Ketiga, menunjukkan atas sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Dah, di situ kalau lazim. Kalau muta'addid ditambah lagi. Apa yang keempatnya berarti? Dan atas pengaruh yang disebabkan oleh nama tersebut. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.